Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam mimbar kecil. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, beberapa hari terakhir ini, kota ini di Boston disibukkan dengan satu kata Bapak Ibu, antisipasi. Ramalan cuaca memperingatkan tentang datangnya snowstorm atau badai salju yang cukup besar dengan ketinggian 23 inci atau setengah meter saljunya. Cukup tinggi. Dan sehari menjelang badai, banyak antrean panjang di supermarket, orang-orang memastikan persediaan makanan supaya cukup. Garam penawar es sudah siap di depan pintu dan juga senter serta baterai cadangan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau supaya kalau dibutuhkan semuanya bisa ada pada tempatnya. Ada kesigapan yang muncul secara naluriah. Kita bersiap agar tetap aman, tetap cukup, dan tetap waspada. Kita melakukan semua itu karena kita tahu badai itu akan datang. Jadi kita bisa memprediksinya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita seringkali bisa memprediksi beberapa hal. Kita tahu ada masa-masa sibuk di pekerjaan kita. Kita juga tahu misalkan ada tagihan yang harus kita bayar dan jatuh tempo. Atau ada ujian sekolah yang harus kita hadapi. Seperti menghadapi badai salju, kita membekali diri kita dengan ilmu, dengan tabungan yang cukup, dengan rencana-rencana yang baik. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita, dan itu sangat baik sekali. Tapi ada kalanya badai kehidupan tidak selalu memberi peringatan, tidak selalu memberitahu kita seperti ramalan cuaca di ponsel kita. Kadang badai kehidupan itu datang berupa kehilangan yang tiba-tiba, kekecewaan yang tidak disangka-sangka, atau perubahan keadaan yang begitu mendadak. Dan di sini letak persoalannya. Sudahkah batin kita, hati kita memiliki bekal yang cukup untuk hal-hal yang nggak bisa diprediksi itu? Kesiapan bukan hanya soal memiliki rencana cadangan, tetapi juga memiliki jangkar yang kuat di dalam diri kita, sehingga kalau sesuatu yang tidak kita prediksi terjadi, kita tetap bisa melanjutkan kehidupan ini. Ada satu firman Tuhan yang mengajak kita selalu siap sedia. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Secara singkat, ayat ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Kata sadar berarti memiliki pikiran yang jernih dan tidak panik. Sementara berjaga-jaga berarti selalu dalam posisi yang siap sedia. Bapak Ibu, sama seperti kita tidak menunggu salju menimbun pintu rumah kita baru kita mencari sekop supaya kita bisa keluar dari rumah gitu. Kita juga tidak seharusnya menunggu krisis itu datang dalam kehidupan kita baru kita mencari Tuhan. Berjaga-jaga berarti membiasakan diri untuk membangun keintiman dengan Tuhan setiap harinya. Berdoa, belajar merenungkan firman Tuhan, dan peka terhadap kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah cara kita untuk bersiap kalau badai yang tak terduga itu menghantam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saat angin kencang mulai menderu, mari kita periksa bekal hati kita. Jadilah sigap untuk hal-hal yang tidak bisa diprediksi, tapi juga tetap waspada dan berakar kepada Tuhan untuk hal-hal yang tak terduga. Kita bisa melakukan semuanya di dalam Tuhan, baik yang bisa kita prediksi maupun yang tidak bisa kita prediksi. Jika Tuhan adalah tempat perlindungan kita, maka tidak ada badai yang terlalu besar untuk melenyapkan damai sejahtera kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tetaplah aman, tetap hangat, dan tetaplah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami merencanakan banyak hal, tapi terkadang juga ada banyak hal yang terjadi di luar rencana kami. Ada hal yang bisa kami prediksi, ada hal di luar kendali kami. Berikan kami hikmat untuk tetap waspada, berjaga-jaga, dan yang lebih penting untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kami tahu hanya dengan demikianlah kami bisa melanjutkan kehidupan ini. Pimpin sertai kami ya Allah, di dalam Kristus kami memohon. Amin.